Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufinulian Rofi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan case study ya dari Indofood, jadi Supply Chain Network Design of PT Indofood Sukses Makmur. Jadi eh, Indofood memang salah satu perusahaan FMCG yang besar di Indonesia. Pertama tentu dia memiliki jaringan distribusi yang luas. Yang kedua juga memiliki tantangan geografis, jadi untuk distribusi barangnya cukup besar. Tantangan dari Indofood itu karena luas wilayah Indonesia dan cukup luas dan mempunyai hampir 17.000 pulau. Yang ketiga, tentu permintaan yang terus meningkat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Ya, ini pertama itu kita membahas, saya ambil terkait wilayah timur itu untuk wilayah Sulawesi. Jadi kita analisis penentuan lokasi fasilitas, apakah nanti pembuatan pabrik baru atau pembuatan distribusi center yang baru. Kalau pembuatan pabrik baru ya tentu biaya awal modal awalnya tentu cukup besar. Jadi kita butuh capital expenditure yang cukup besar karena memang kita membangun dari awal. Yang kedua tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai dan juga tentu juga SDM yang mumpuni juga. Yang ketiga, terjadi peningkatan luar biasa, terjadi peningkatan permintaan khususnya untuk area-area Sulawesi. Jadi keempat, jadi pengubah pengiriman barang jadi menjadi pengiriman bahan baku, ya seperti dengan tepung ya sebagai bahan dasar pembuatan contohnya Indomie, karena ini lebih padat ya tentunya nanti biaya logistik per unitnya mungkin nanti lebih rendah. Yang kedua untuk terkait dengan pembuatan distribution center, nah ini tentu biaya modalnya, modal awalnya atau capital expenditure-nya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan pembuatan pabrik baru. Yang kedua, risiko finansial tentu lebih kecil ketika permintaan fluktuatif. Yang ketiga tentu pembangunan distribution center ini juga berperan sebagai buffer stok juga sambil menunggu stok dalam perjalanan. Jadi jangan sampai terjadi dead stock. Dead stock ya, jadi kekurangan atau stok habis. Tentunya ini tidak bagus juga untuk pengerja penjualan dari Indofood. Kita tetap menanggung biaya pengiriman produk jadi dari Jawa, seperti mie instan tentu membutuhkan ruang yang besar karena dia barangnya besar tetapi ringan. Ya, ini analisis kelayatan ambil di wilayah Sulawesi ya. Jadi kita beberapa aspek yang kita nilai. Kalau pabrik baru, contoh di investasi awal tadi sudah dijelaskan, tentunya pabrik baru investasi awal sangat tinggi dibandingkan dengan distribution center. Yang kedua mungkin waktu implementasi, tentu pembuatan pabrik baru membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kita melakukan pembangunan atau penyewaan distribution center. Yang ketiga, aspek fleksibilitas tentu pabrik baru lebih rendah dibandingkan dengan distribution center. Di aspek pengeluaran lead time sangat besar untuk pabrik baru dibandingkan dengan distribution center. Untuk risiko pabrik baru mungkin lebih tinggi dan distribution center itu menengah, dan ini cocok digunakan kalau permintaan itu sangat besar dan stabil khusus pabrik baru, sedangkan untuk distribution center untuk demand yang terus bertumbuh. Jadi pemilihan moda transformasi juga kita lihat di sini yang memang untuk wilayah Sulawesi juga ya yang paling ekonomis, sementara memang via transportasi laut menggunakan kontainer. Jadi karena memang kiriman banyak pengiriman mie instan tentu ini membutuhkan moda transportasi yang cepat juga. Jadi cukup banyak pelabuhan di Sulawesi. Jadi seperti pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan, ada pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, dan pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara, dan beberapa pelabuhan lainnya. Tentu ini menunjang dalam proses distribusi kiriman Indofood. Yang kedua mungkin transportasi darat ini digunakan dalam
distribusi dari pelabuhan kepada distribusi center atau kepada retailer-retailer dari Indofood. Jadi truk juga digunakan moda utama juga ketika sudah sampai di area Sulawesi. Jadi penggunaan kontainer ini dari Jawa itu melalui laut tidak ada bongkar muat lagi. Jadi kontainer itu dari gudang di pelabuhan langsung dibawa ke distribution center ataupun ke retailer-retailer kita. Ya, ini implementasi yang tadi dibahas sesuai dengan case tadi. Implementasi jaringan baru Indonesia ini tentu memiliki risiko-risiko yang spesifik. Yang pertama, risiko geografis dan cuaca ya tentu ketika biasanya di wilayah-wilayah timur menghadapi cukup besar ya gelombang tinggi, ombak yang besar pada bulan-bulan tertentu ini tentu ini akan mengganggu proses distribusi kiriman melalui laut. Yang kedua mungkin kita melakukan mitigasi ya membangun gudang atau kapasitas gudang yang lebih besar ya di lokasi-lokasi yang strategis yang lekat dengan pelabuhan. Ini untuk menjaga stok cadangan apabila memang dari sisi transportasi di laut mengalami gangguan. Yang kedua mungkin risiko infrastruktur, tentu kualitas adanya ketimpangan ya, kualitas pelabuhan dan jalan raya di Sulawesi dibandingkan dengan di Jawa. Mitigasi ya tentu kita Indofood melakukan kemitraan strategis ya dengan perusahaan-perusahaan logistik lokal ya yang tentu lebih paham medan dan proses distribusinya mungkin mereka lebih paham. Ketiga risiko personal ya ini tentu kesulitan untuk mencari tenaga kerja teknis ya untuk perawatan ya mesin-mesin kita yang ada di lokasi yang baru. Mitigasi ya program transfer teknologi dan pelatihan lakukan kepada penduduk-penduduk lokal atau bisa dilakukan dengan skema rotasi karyawan dari kantor pusat. Ini analisis CBA-nya jaringan existing ya atau dibandingkan dengan jaringan yang diusulkan ya. Jaringan existing mungkin tanpa distribution center ya, jadi langsung pengiriman dari Jawa langsung kepada masing-masing kantor tujuan ya tentu biaya transformasi cukup tinggi ya karena jarak jauh ya cukup lumayan. Biaya keterlambatan ya tentu ini akan mengganggu ya, stock out ya dan tentu kita kehilangan juga penjualan kalau bila mana ini terjadi keterlambatan pengiriman-kiriman produk-produk Indofood ke daerah-daerah Sulawesi. Yang ketiga, biaya buffer inventory ya cukup besar dari segi kinerja ya tentu lead time-nya menjadi panjang ya sehingga ini tentu mengganggu ya SLA kita di wilayah-wilayah timur. Jaringan yang diusulkan itu didirikan delivery center ya di Indonesia Timur khususnya saya ambil di Sulawesi tentu ada biaya tambahan. Ya, tentu kita apakah menyewa gudang ya tentu kita butuh sistem informasi atau WMS ya kita butuh itu untuk mengelola gudang. Nah tentu ada biaya operasional untuk delivery center itu. Kita butuh tenaga kerja, biaya sewa, biaya listrik dan lain sebagainya. Untuk manfaat, ya tentu bermanfaat sekali. Ini tentu akan menurunkan biaya transformasinya per unit ya. Dan lead time kita tentu lebih pendek dan ini bisa cepat diterima oleh pelanggan kita. Ya tentunya yang ketiga itu peningkatan kepuasan pelanggan. Dan ini juga mengurangi risiko terjadinya dead stock ya atau penghabisan stok. Ada kesimpulan dari case study itu ya untuk jangka pendek Indofood ya bisa membangun distribusi center yang lebih canggih di Sulawesi untuk memotong adalah prioritas untuk memotong lead time supaya bisa cepat diterima oleh pelanggan kita. Nah, tentu untuk jangka yang panjang ya 5 atau 10 tahun tentu bisa dipertimbangkan oleh Indofood untuk membangun pabrik manufaktur ya khususnya untuk volume yang tinggi seperti Indomie di wilayah timur. Nah, tentu ini adalah solusi yang paling tepat juga permanen untuk menekan juga biaya logistik nasional.
Jadi bulannya ya membangun distribution center di Sulawesi, ya tentu PNFU harus bekerja sama dengan mitra-mitra yang strategis. Yang kedua, menggunakan moda transportasi laut dan darat. Yang tiga, tetap menjaga kesiapan operasional dan juga tetap mengendalikan SLA. Jadi memastikan kesiapan end-to-end operasional armada sehingga proses distribusi ini bisa berjalan dengan efisien dan berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu semua case study pembahasan terkait dengan case study di Indofood. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.